Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas larangan sholat bagi orang yang mabuk dan berhadas. Yang dianjurkan kalau orang yang berhadas nanti berwudu dan bertayamum. Sekaligus kita bahas ayat ini nanti. Surah An-Nisa yang menjadi panduan kita ayat 43, karena ayat yang melarang sholat bagi orang yang mabuk dan orang yang berhadas dianjurkan berwudu dan bertayamum sekaligus satu ayat. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Kita langsung membahas mufradat ayat, termasuk kalimat yang kita bahas mufradatnya, tapi kita tidak membahas semuanya, yaitu hanya sebagian aja. Kalimat lamastum. Kata lamastum asal kata yang berasal dari kata lamasa, bermakna dengan kata masa. Kata lamasa semakna dengan kata massa.
Kedua, kata ini mempunyai dua makna, yaitu menyentuh dan mempergauli atau mencampuri. Mufradat kata ataupun kosakata yang kedua yang kita bahas yaitu kata su'idan. Berasal dari kata su'ada. Makna dasarnya adalah terangkat. As-su'id bermakna bumi yang terangkat atau agak tinggi. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata su'idan dalam ayat ini. Menurut mazhab Syafi'i, kata ini bermakna tanah yang mengandung debu. Sedangkan menurut Abu Ishaq, su'id berarti wajhul ard atau permukaan bumi. Kosakata yang berikutnya yang kita bahas yaitu penjelasan abiri. Kata abiri berasal dari kata abara yang artinya menyeberangi. Jadi kata abiri adalah orang-orang yang menyeberangi jalan. Kemudian diartikan kepada orang-orang musafir karena mereka telah banyak menyeberangi atau melewati perjalanan. Namun sebagian ulama memaknai kata abiri dengan mengandung kata dengan menyeberangi masjid atau beberapa masjid. Selanjutnya kita akan bahas sebab-sebab turunnya ayat yang tadi yang kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat 43 ini. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, sahabat Abdurrahman bin Auf mengadakan jamuan makan. Ia mengundang kami menghadiri jamuan tersebut dan ia juga menyuguhkan minuman khamar bagi kami atau bagi para sahabat. Khamar membuat kami mabuk, kemudian waktu sholat pun masuk. Para sahabat menyuruh Sayyidina Ali mengimami sholat. Dalam sholat saya membaca atau Sayyidina Ali membaca surah Al-Kafirun. Angkat tetapi Sayyidina Ali salah membacanya karena mabuk. Sayyidina Ali membaca dengan lafal Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu. Saya ulangi, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ujung dari wa nahnu na'budu ini ma ta'budun artinya kan wa nahnu dan kami menyembah. Ma ta'budun apa yang kamu sembah, itu artinya. Sudah jauh berbalik dari surah Al-Kafirun yang sebenarnya. Yang seharusnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Saya tidak menyembah. Ma ta'budun apa yang kamu sembah. Tapi di sini wa nahnu na'budu dan kami menyembah. Ma ta'budun apa yang kamu sembah. Dengan kejadian itu maka Allah menurunkan ayat yaitu yang An-Nisa tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sarah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat ketika kamu sedang mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Maksudnya sehingga kamu sadar. Allah melarang orang-orang yang sedang mabuk mendirikan sholat. Larangan ini tidak berarti tidak bolehnya sholat. Tidak, maksudnya larangan ini tidak hanya berarti tidak bolehnya sholat, tetapi juga berarti tidak sahnya sholat jika dikerjakan dalam keadaan mabuk.
ayat atau asbabun nuzul yang tadi yang saya bacakan, ayat ini sangat erat kaitannya dengan larangan minum khamar. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat pada mulanya masih meminum khamar, tetapi waktunya dibatasi. Dulu awal-awal Islam datang, khamar belum diharamkan. Setelah kejadian yang terjadi bersama Sayyidina Ali tadi, yaitu asbabun nuzul ayat tadi, minum khamar dibatasi. Waktu meminumnya dibatasi, yaitu setelah sholat Isya boleh meminum khamar, karena diperkirakan menjelang subuh akan sadar. Jangka waktu antara Isya dengan subuh sangat jauh. Dan waktu yang berikutnya yang dibolehkan minum khamar yaitu setelah sholat subuh boleh minum khamar. Dan kenapa dibolehkan? Karena diperkirakan jangka waktu antara sholat subuh dengan sholat zuhur sangat jauh, diperkirakan akan sadar. Itulah waktu-waktu yang dibolehkan minum khamar pada mula datangnya Islam. Namun berikutnya khamar diharamkan setelah turun ayat surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yaitu surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Itu pembahasan tentang larangan sholat bagi orang yang mabuk. Berikutnya kita akan mencoba membahas penggalan ayat, karena tadi saya sampaikan bahwa dalam satu ayat ini membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama larangan sholat bagi orang yang mabuk. Yang berikutnya kita akan membahas tentang orang yang berhadas, yaitu ayatnya, potongan ayat yang tadi, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak pula orang-orang yang junub sehingga kamu mandi, kecuali orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang junub dilarang mendirikan sholat, kecuali setelah dia mandi, maksudnya mandi wajib atau mandi hadas besar. Akan tetapi bagi orang yang dalam perjalanan, sedangkan air tidak ada, maka ia boleh sholat setelah junub tanpa mandi, tapi dengan syarat wajib melakukan tayammum. Menurut sebagian mufassir, selain dari larangan sholat bagi orang yang junub, juga dilarang memasuki tempat sholat, yaitu masjid. Maksudnya berdiam diri di masjid bagi orang yang junub dilarang. Tapi boleh menyeberangi masjid, maksudnya tidak bertahan di masjid. Kenapa dilarang berdiam diri di masjid? Karena menghormati masjid